wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur dengan inayah, iroda dan hidayahnya. Alhamdulillah pada petang menuju malam hari ini kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka, bertemu di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Harapan kita tiada lain semoga seluruh aktivitas ibadah kita, aktivitas amal soleh kita dicatat Allah sebagai amal soleh, bakal kita menuju alam akhirat, sehingga kita terbebas daripada hisab yang berat. Juga harapan kita dapat terima amalnya, sehingga kita dapat menuju surgatul naim, surgatul firdaus. Hadirin ikhwatul iman, kita lanjutkan kajian syarah salah satu usul. Selanjutnya pada halaman 21, silakan dibuka. Kita sudah menerangkan bab tauhid pada pekan yang lalu. Kita kembali mengulang ya. Sebelumnya kita juga telah menerangkan tentang makna ibadah dan makna ikhlas. Bahkan kita juga telah menerangkan tentang Hanafiyah ya, yang disematkan kepada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Hanafiyah ternyata adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah Hanafiyah yang sebenarnya. Kemudian kita juga telah menerangkan tentang muwahhid. Siapa muwahhid itu? Ternyata pada dasarnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kita mengulang sedikit tentang istilah tauhid. Ulama mengatakan bahwa tauhid, dan disebut di dalam kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah. Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah mengatakan tauhid adalah ifradullah bil ibadati, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Maksudnya anta budallaha wahdahu la tusyrik la tusyrika bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah dan kamu tidak menyekutukan Allah sedikit pun. La tusyrika bihi nabiyan mursalan. Kamu tidak menyekutukan Allah dengan seorang nabi pun yang diutus. Wala malakan muqarraban, ataupun seorang malaikat yang didekatkan. Wala roisan, pun demikian dengan rois, yaitu pemimpin. Kita tidak menyekutukan Allah dengan pemimpin apapun, baik itu raja, presiden, kepala negara, dan lain sebagainya. Tidak, Allah Maha Tunggal dan satu-satunya hak yang harus disembah. Adapun manusia tetap, walaupun kita hormat hanya batas takriman saja, memang kita harus menghormat orang yang patut dihormati, termasuk para pemimpin, uli amri. Tetapi penghormatan kita tidak sampai pada titik penyembahan. Tetap ada koridor. Kalau mereka menyuruh kita buat maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada seorang makhluk siapapun ketika ia menyuruh kita maksiat kepada khaliq, kepada Allah. Artinya ketaatan kita amat terbatas sepanjang mereka menyuruh kita kepada kebaikan atau kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, syariat Allah. Urusan muamalah, urusan kehidupan sosial, keseharian, lalu mereka mengatakan hukum, dan hukum itu untuk kemaslahatan ummah, maka kita wajib menaatinya. Sebagai bentuk ketaatan kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Jadi kepada uli amri memang ada perintah ketaatan, sepanjang ketaatan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, kalau mereka menyuruh kita maksiat, melanggar aturan Allah,
maka la sam'a wala ta'ata. Tidak perlu kita dengar, tidak perlu kita taat. Ini kaidah beragama sekaligus berakidah berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena kita nggak boleh memusyrikkan Allah. Nanti ketika kita berani mendahulukan putusan di luar keputusan Allah, maka kita telah menjadikan arbab. Arbab itu tandingan-tandingan Allah. Seperti kaum Yahudi atau kaum Bani Israel. Kata Rasulullah SAW, mereka menyembah rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Maka salah seorang sahabat seolah-olah tidak setuju dengan pernyataan itu. Bahwa mereka ketika Nasrani, mereka ketika Yahudi tidak pernah menyembah pendetanya. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menjelaskan apa yang disebut sembahan kepada seorang alim, kepada ulama di kalangan mereka. Kata Rasulullah SAW, bukankah mereka pernah menghalalkan apa yang Allah haramkan? Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan kamu tahu itu perkara bertentangan dengan kitab mereka. Tetapi kamu tetap mengikutinya. Nah, kata mereka, betul kalau demikian. Nah, itulah sifat penyembahan. Jadi penyembahannya itu bukan kita sujud ruku kepada seorang pendeta. Bukan begitu yang musyrik di kalangan ahli kitab. Tetapi babul hukmi, bab hukum. Makanya perintah-perintah atasan kita sepanjang mereka memerintah kita maksiat, la sam'a wala ta'ata. Tidak ada dengar, tidak ada taat kepada makhluk siapapun kalau dia memerintahkan perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita sepanjang mereka memerintahkan perkara yang mubah, perkara yang boleh secara syariat, lalu mereka menetapkannya karena kemaslahatan, maka wajib kita taati. Sering saya ungkapkan berulang-ulang, ya saya akan terus mengulang-ulangnya. Umpamanya, ulama, kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menyatakan hal yang sama. Kita taat, kita wajib taat ya, kepada hukum yang ditetapkan oleh ulil amri, oleh pemerintah ketika hukum itu urusan kemaslahatan ummah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib kita taat. Istilah Ustaz Ro'inul Balad itu kufatahu. Tahu kufatahu? Kufatahu. Kudu patuh taat hukum. Nah, itu kufatahu ya. Mana gerak? Seperti Allah. Tulis kufatahu. Lain kufatahu pada Arab. Ya. Ini ketika kita bermuamalah sosial, kudu ada sifat kufat tahu. Ku itu ada kudu, ta itu patuh, ta itu taat, ku teh hukum. Nah, jadi kufat tahu, kudu, patuh, taat, hukum. Wah, ini bagus sekali ya. Menangarang. Kufat tahu, kudu, patuh, taat, hukum. Umpamanya ketika ada aturan pemerintah terkait tata tertib lalu lintas. Nah, antum harus ingat kufat tahu, kudu patuh, taat, hukum. Teboga SIM, memotoran, nah, boleh nggak teboga SIM memotoran? Aya nosok gitu, di dia aya nosok memotoran teboga SIM, aya. Masya Allah. SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Tapi kalau pengantin anyar SIM itu surat izin mondok. Itu pengantin anyar. Jadi itu jaga SIM ya dari pemerintah. Pakai motor tanpa helm benar atau salah? Salah. Tidak taat tuh hukum. Antum kalau pak motor tidak pakai helm, terus ke depan, tuh polisi tenang tuh hati. Tuh polisi tenang tuh wanita. Antum kalau keluar di ini gedung 5 ya, masuk ke jalan raya pada arah pakai motor, pakai helm, polisi tenang tuh. Hah? Polisi tenang. Tenang. Mun aya polisi wanita. Nah beda. Hah? Antum sieuna usaha ku polisi ku Allah.
Nah ini karena antum melanggar aturan. Sama tuh siun, karena polisi ge, pakai helm. Oh itu mah nekat ya. Jadi nurus tunjung ngaranna teh. Nah, ikhwatul iman itulah salah satu yang dianggap wajib ditaati. Kenapa? Karena aturan itu dibuat untuk kemaslahatan umum. Seperti lampu merah, ya. Kita sudah tahu hijau itu berjalan, merah itu berhenti. Tapi lamun berem, di situ, motor, mobil kosong, antum kumaha sikapnya? Menunggu atau lewat saja? Itu kan tidak taat hukum artinya. Kalau ada polisi ditilang tidak? Ditilang. Sieun keneh ku Allah, sieun keneh itu kutilang. Nah, sieun keneh kutilang. Ya. Ai polisi kakara taat. Cicing mun ai polisi mah. Lampu beureum teh. Luak liuk polisi, langsung digaspol. Ai pas geus lewat, prit, aduh kadukung. Nah, ikhwatul iman, kita juga dalam hal ini tidak menyembah pemerintah ketika kita taat, sepanjang ketaatan kita itu adalah dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengatakan harus taat pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalil bahwa antum wajib pakai helm. Ya. Kalau pakai motor, tidak wajib pakai helm kalau pakai mobil. Ya orang pakai mobil yang tenan pakai helm. Tapi kalau pakai motor nggak boleh. Helm dengan di kopea. Saya mah pakai kopea lebih halus kopea tibatan helm. Lebih halus kan? Salah. Ya. Jadi kalau ada jadwal Jumat, antum pakai motor, tetap pakai helm. Kopeanya di mana? Bebaskan kan helm. Kalau tidak mau bebaskan helm, ya itu sakuan. Ya. Pakai helm. Orang meninggal, antum jajab ke astana, lintas daerah. Dari sini ke misalkan ke Tagok Apu, pakai motor, di depannya ambulan, pakai helm tuh, hente, kagok gitu. Unitnya aman, udah pakai ambulan, pas balik bingung, ambulan kan itu pelanggaran sendiri. Puputeran akhirnya mah pakai jalan tikus. Dan sieun papangi jeung polisi. Ikhwatul iman, jadi di sini dikatakan kalau sudah mengkultuskan itu musyrik namanya. Jadi kita tidak menyekutukan Allah walaupun dengan rois, pemimpin. Wala malikan mah ini adalah raja, ya, raja. Raja pun kita tidak jadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah, tidak. Wala ahadan minal khalqi, dan tidak pula kita sekutukan Allah dengan siapapun di antara makhluknya. Baik makhluk yang nyata terlihat maupun makhluk yang dianggap oleh kita makhluk gaib yang tak tampak nyata, tak tampak kasat mata. Kita tetap tidak jadikan itu sekutu bagi Allah. Umpamanya, ya tadi saya jelaskan di Masjid Al-Jabari ya, Parongpong, bahwa kadang kita jatuh kepada perbuatan syirik, terutama dalam masalah rububiyah. Bari kita tidak sadar bahwa itu syirik gitu. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kita suka mengkultuskan pemilik kuburan, penghuni kuburan. Karena penghuni kuburan itu dianggap wali, yang mereka dekat kepada Allah, lalu kita datangi dan minta-minta kepada penghuni kubur. Boleh tidak? Nggak boleh, itu kemusyrikan juga. Bahkan bisa jadi syirik akbar kalau kita menganggap bahwa penghuni kuburan itulah yang memberikan rezeki pada kita sebagai sumber rezeki. Akbar itu syiriknya, gugur amal semua. Bisa saja syiriknya asgor ketika antum mengatakan sumber rezeki Allah, tapi ini hanya perantara. Disangkanya penghuni kubur bisa memberi harta. Dari mana mereka dapat dalilnya bahwa mereka dapat memberikan harta pada kamu? Nggak ada. Bayangkan orang meninggal,
masuk ke alam barzah, mereka menghadapi fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar nakir, man robuka dalam riwayat Ahmad, atau ma ilmu kabihada rojul dalam riwayat Imam Bukhari. Kalau mereka selamat, ya, karena mereka yakin sesuai dengan amalnya, yakin di dunia tentang Allah sebagai Robnya, Nabi sebagai utusannya, ya, diikuti, diteladani, dan kitab dan Islam sebagai agamanya, maka ketika itu kata malaikat, nam solihan. Apa nam solihan itu? Tidurlah yang nyak, tidurlah yang baik, sampai dibangkitkan alam di alam akhirat. Jadi kalau antum, kalaupun orang yang dipinta itu adalah penghuni kubur yang sedang mendapatkan nikmat kubur, berarti antum minta-minta pada penghuni kubur kepada orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur memberi tidak? Atau boro-boro di alam barzah. Antum minta ke bapak antum tidur. Gitu. Bapak minta duit, eta kerek. Menang tuh duit. Teu meunang. Aing geus kitu, si bapak mah teu ngadenge, teu ngadenge kumaha keur sare kadenge. Kan teu mungkin. Orang sedang tidur kok, antum minta-minta. Salah yang tidur atau salah yang minta? Salah antum buat minta, orang sedang tidur dipinta. Sarua jeung meta kanu gelo. Nu gelo kaliwat di pentaan. Enak keluar nomor sabaraha. Wah, nomor tah. Ini judi buntut dulu. Judi buntut itu artinya masang buntut. Itu togel, namanya togel, foto gelap, ya. Itu perjudian, nggak boleh ditiru. Itu sampai orang gila ditanya. Nu gelo ditanya, berarti anu nanya leuwih gelo dibanding gelo gitu. Bakating hayang buntut itu ya berapa 2 angka kalau nggak salah. Cek nu gelo teh 2 hiji, pasangan 2 hiji, efeknya 12. Ya itu kan perkara-perkara yang tidak mungkin gitu, mustahil. Apalagi kalau ditakdirkan penghuni kubur itu sedang disiksa. Bukan dapat nikah kubur, dapat adab kubur. Antum minta, atau salah antum. Orang sedang disiksa diminta. Cek penghuni kubur kayak para maneh sedang ditulungan, orang kayak susah gitu. Nah, ini gambaran ikhwatu iman, kemustahilan kita datang ke kuburan meminta sesuatu. Itulah syirik rububiyah. Disangkanya mereka rezeki itu penghuni kubur. Nah, kita nggak boleh menduakan Allah dengan penghuni kubur sekalipun, walaupun dia wali Allah. Kalaupun wali, dia dapat nikmat kubur. Jadi nggak urusan di dunia gitu. Termasuk orang tua antum dipinta, kalau orang tua antum masih hidup boleh. Kalau orang tua antum sudah meninggal, nggak perlu minta. Bapaknya pupus, orang tuanya, ayahnya meninggal dunia. Kemudian tahun depannya kita ziarah, boleh nggak kita ziarah kepada ayah yang sudah meninggal, ke kuburan ayah? Boleh, itu syar'i, itu masyru', disyariatkan. Tetapi kalau antum datang ke kuburan ayah, kemudian di atas pusaranya, di atas kuburannya antum nangis-nangis, laporan kepada ayahnya, bapak, mama kawin deui, abdi boga, bapak tere, di bejaan kabeh. Menang teu? Yang naon? Da ku bapana ge mali jawab. Lamun dijawab anu kabur. Si bapak teh keun bae atuh saha? Antum kabur atuh. Jadi datang ke kuburan bapak bukan laporan. Enggak perlu laporan tahunan, laporan bulanan, laporan harian, apaan. Udah, antum datang doakan. Karena penghuni kubur yang paling butuh itu doa orang yang masih hidup. Bukan laporan. Apalagi minta-minta. Pak atuh doakeun abdi si menang jodoh. Nih bapak jepewae. Wah kan jarekan bapak geus maot. Teu eling. Itu jelema kudu dibawa kasih sarua. Soalnya orang yang sudah meninggal dimarahi gara-gara dia laporan teu dijawab. Ba doakeun. Orang meninggal itu bukan diminta doa, tapi didoakan oleh kita. Antum datang ke kuburan ayah atau ibu yang sudah meninggal, adabnya bagaimana? Adab dalam ziarah kubur itu pertama,
di pintu astana atau istana. Astana beda saeutiknya, istana mah raja, astana mah kuburan. Datang ke astana, TPU, tempat pemakaman umum, ya, bukan TPU sampah, itu mah TPS ya. TPU tempat pemakaman umum, antum datang, yang antum ucapkan apa? Doa assalamualaikum ya ahlah diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikum nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini antum suka ziarah kubur enggak? Jangan-jangan antum tidak pernah ziarah kubur sehingga tidak pernah baca doa itu. Doa itu bukan hanya kita sengaja ziarah kubur lalu doa. Antum kalau lewat di daerah itu tuh dekat apa yang ada pelang LDI gini ya. Tahu nggak daerah seberang terus ada pelang LDI dan memang di sana ada masjid LDI gitu. Tahu nggak? Yang ke daerah ini ya Cijingjing itu teh ya, Besna teh. Tahu nggak? Masjid LDI. Masjid kan di sana kan ada. Nah, di sebelumnya itu kan ada futsal, lapang futsal. Ya. Nah, sebelum lapang futsal kan ada kuburan tuh. Betul? Nah, ada kuburan sebelah kiri kan? Nah, antum lewat ke kuburan itu dibaca tidak itu doa. Kalau antum mau futsal di lapang yang dekat Masjid LDI, nah, kan antum lewat dulu ke istana, ke astana. Ya ke astana kan walaupun hanya berapa gitu, mungkin ada 100 orang yang meninggal di sana atau kurang lah ya, puluhan mungkin, bukan astana besar. Kalau astana besar itu kan sampai ratusan atau ribuan orang meninggal gitu. Seperti di mana Sinaraga, Kota Bandung itu lega astana teh. Ini kan astana satu petak tuh. Antum kalau lewat jalan kaki atau pakai motor ucapkan assalamualaikum tidak kepada mereka? Tidak ya? Ya salah. Assalamualaikum juga itu sekedar lewat ke astana seperti itu antum ucapkan. Ya, antum ucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikum nas'alullaha lana walakumul afiyah. Jangan-jangan antum enggak hafal. Hafal enggak itu doa? Amalkan ya hafal mah. Ala kadar kita lewat, memang kita tidak niat ziarah langsung gitu. Tapi lewat kuburan, walaupun 1-2 kuburan, antum membaca seperti itu. Nah, setelah itu baru antum futsal dengan senang hati di sana kan? Gitu. Enggak perlu tunggu jawaban. Bahaya. Nah, itu kalau kembali lagi, ucapkan lagi. Kan ada doa, wa inna bikum lahikum. Sesungguhnya kami terhadap kalian akan mengikuti, menyusul. Nah, itu bagus doa itu kan. Jadi menyadarkan kita pun akan meninggal. Makanya kalau main futsal jangan licik, ya, atau akan meninggal. Ya, mau futsal teh poho karena iya. Kan kalau baca doa itu pasti anu ingat, oh gue akan meninggal. Datang ke pasar, dia udah beli dengan jujur karena ingat akan meninggal. Gitu. Nas'alullaha lana, kami memohon kepada Allah bagi kami walakum dan kepada kalian al-afiyah keselamatan. Kan bagus itu. Dan itu dapat pahala. Al-qadar untuk assalamualaikum ya ahla diyar, itu dapat pahala. Mendoakan mereka dapat pahala. Nah, ziarah kubur, apalagi kalau sengaja ziarah kubur kepada makam ayah atau keluarga. Antum baca doa itu. Kemudian kalau bisa alas kaki dilepas. Alas kaki dilepas, disimpan di depan astana. Gitu kan, karena ke pemakam itu lebih bagus tidak pakai alas kaki. Kalau pakai pun nggak jadi masalah, silakan saja dipakai. Kemudian yang ketika lewat ke pemakaman, jangan sekali-kali melangkahi kuburan. Itu dosa besar. Jadi di sela-sela kuburan, kan kuburan itu berbaris umpamanya, ya berbaris. Kuburan menghadap apa? Manjangnya ke mana kuburan? Ke utara ke selatan atau ke timur ke barat manjangnya. Nah, utara selatan kan manjang kan, utara selatan. Umat Islam semuanya sama karena si wajah jenazah itu dihadapkan ke kiblat. Kiblatnya kebetulan di barat kan.
Jadi kakinya ada di selatan atau utara si kaki? Selatan. Si kepala ada di utara. Si wajah ke barat kan itu. Semuanya begitu. Berbeda dengan kalau antum lihat, pernah nggak lihat astana atau pemakaman Nasrani di luar Islam? Atau Konghucu? Nah, kalau saya perhatikan ketika saya lewat ke Kerkhof, ya, daerah dekat Batu Jajar itu kan ada astana mereka TPU. Nah, mereka mah teberes. Jadi tergantung space. Kalau ada di sini satu, ini kuburan besar, ini kuburan kecil, terus ini kuburan kecil. Nah, ini kan ada lowong. Di sini bener di dia gitu. Kan bae ada kaki dua oge gitu. Karena mereka nggak punya aturan gitu. Nah, kalau muslim nggak mungkin begini, nggak mungkin. Pasti kakinya ke selatan, kepalanya di utara. Nah, antum lewat di sela-sela ini. Gitu. Jangan gajlung. Aduh, saraosna. Nggak boleh, itu dosa besar itu, nggak boleh. Yang kedua, ketika ada pemakaman yang sudah ditembok, nah kemudian ada keramik, ya, di keramik, di marmer, kaya raya itu di marmer. Nah itu nggak boleh diduduki, Menduduki kuburan itu dosa besar, ya. Itu kan ngareunah, kuburan ngareunah, sasarean didinya, udah, bisa kurup kena langsung atau sasarean didinya. Nggak boleh, itu haram tuh. Nah itu adabnya. Lalu datang ke pemakaman yang dituju, ke ayah kalau ibu atau keluarga. Nah di sana antum duduk kan. Sebaiknya antum kalau mau berdoa, wajah antum ke barat, ke wajah. Jadi jangan membelakangi kiblat harusnya. Posisi antum tuh menghadap kiblat. Nah yang dibaca itu bukan Yasin, bukan Abaqarah, panjang teuing dehnya. Tapi yang dibaca itu doa. Nggak ada tabur bunga, kemudian pakai air supaya basah. Itu maksudnya apa? Nggak ada contohnya. Tabur bunga, kembang, tahu kembang? Melati, kembang warna merah, putih, apalagi? Merah, putih, hijau. Balonku ada 5 tuh. Kata nggak ada, kalau biru nggak ada ya, merah dan putih nggak salah, karena diseburkan kan, ya itu nggak ada aturannya gitu, nggak ada contohnya. Antum duduk seperti Rasulullah ke baki, Rasul berdiri doakan penghuni baki, udah selesai gitu. Itu ziarah kubur yang sunnah gitu. Jadi ketika antum sudah di pemakamannya, duduk, sekali-kali jangan laporan apa-apa. Nggak perlu antum melaporkan nasib antum di Baitur Rahman gedung 5 gitu. Ya ayah, ya ibu, abdi sudah 5 tahun tuh tamat kumaha ya, tulikeun tong. Nggak boleh, laporan seperti itu nggak boleh. Antum hanya doakan penghuni kubur. Rasul ketika ziarah ke makam ibunya, beliau nangis. Dan sahabat yang mengantar juga nangis gitu. Rasul juga kaget kenapa ikut-ikutan nangis. Ternyata dijelaskan Rasul itu minta ziarah diizinkan. Minta istighfar untuk ibunya tidak diizinkan. Ini dalil bahwa ibunya bukan ahli surga. Gitu. Itu kan dalil ya, karena di media sosial banyak sekali yang kontroversi terkait dengan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Kalau memang Nabi Muhammad itu ada ayah ibunya penghuni surga, itu tidak akan dilarang untuk beristighfar bagi ibunya. Nah gitu, sedangkan ibu antum kan muslimah, doakan. Apa yang dibaca? Ya kalau nggak hafal yang lain, Robbi pilih walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Kalau bisa doa sholat jenazah, hafal nggak? Kalau antum salat jenazah, apa yang antum baca? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fiq wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa waqsim.
Kalaupun antum nggak hafal sama sekali doa itu, ya dengan bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Dengan bahasa Sunda, bahasa daerah namanya, ya Allah hampunten pun biang pun bapak gitu. Bari dibersihan kuburanna tina jujukutan boleh. Nggak boleh itu, yaitu menaburkan bunga dan air. Itu kan nggak ada contohnya. Walaupun ini budaya di kita memang demikian. Tolong tanyakan pada yang menganjurkan. Sebaiknya jangan ngada-ngada, karena kan ini ibadah yang diatur oleh Rasulullah SAW. Setelah itu antum pergi udah selesai. Itu adab ziarah kubur. Kepada kubur siapa? Kepada wali pun demikian. Ini wali katanya. Antum datang doakan wali itu untuk diampuni dosanya, diterima amal solehnya. Bukan antum minta kepada wali. Antum ingin jodoh datang ke wali. Antum ingin usaha maju datang ke wali. Ingin naik jabatan datang ke wali. Emang wali naon gitu. Padahal wali juga kan belum tentu ya, kita juga tidak tahu apa dapat nikmat kubur atau siksa kubur, kan nggak tahu, itu masalah gaib. Nah itu, jadi ikhwah, ziarah kubur hanya seperti itu. Udah pulang saja. Begitu ziarah kubur mah. Apa hikmahnya? Tudakirul akhirah kata Rasul. Supaya kita ingat bahwa kita pun akan datang ke akhirat menyusul mereka. Itu ziarah kubur itu mempertebal iman akan adanya akhirat. Hidup yang serba hebat pun, hebat serba mewah, ujungnya kematian. Gitu maksudnya. Orang kaya sekaya apapun, itu ujungnya kematian. Sama dengan orang miskin semiskin apapun, sesengsara apapun, ujungnya kematian. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri ketika kita ziarah kubur. Sehingga kita tidak diperbudak dunia. Gitu. Jadi dunia itu hanya sementara, hanya alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Begitu tujuan ziarah kubur. Karena Rasul mengatakan kuntu nahaitukum anjar kubri al-ana fajruha fa innaha tudakiru akhirah. Dulu kata Rasul ketika awal-awal Islam, aku pernah larang kalian ziarah kubur tuh. Ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasul. Kenapa? Karena khawatir timbul kemusyrikan. Itu yang dia khawatirkan, sehingga ilat hukum itu kan namanya dalam usul fikih, hukum itu akan ada dan tidak ada tergantung ilat, penyebab. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Seperti Ramadan, kenapa kita tidak saum Ramadan sekarang? Kan ini baru Rajab, gitu kan? 2 bulan lagi masuk kita. Nah itu ilat, itu sebab, itu sabab. Sehingga kalau ada sebab, ada ilat, kita wajib Ramadan. Nah, ziarah kubur, ilat hukminya apa? Dulu dilarang itu ilatnya, dikhawatirkan mereka kembali musyrik. Yaitu menganggap ahli kubur, karena salah satu, ingat bahwa jahiliyah itu menyembah salah satunya kepada kuburan. Ada Lata, Uja, Manat, Kubal. Ada 4 berhala yang besar. Nah salah satunya itu adalah kuburan. Kalau tidak salah Lata ya. Lata atau Uja. Lata ya. Jadi ada tukang roti, adonan roti gitu. Ketika itu jahiliyah, zaman orang sangat dermawan. Lalu meninggal. Nah makamnya itu dikeramatkan gitu. Lambat laun disembah. Begitu. Nah, sehingga ketika Islam baru datang mengajarkan tauhid, perkara itu dilarang. Kenapa? Karena khawatir jatuh pada kemusyrikan lagi. Mengkultuskan kuburan. Tetapi sekarang kata Rasul ketika di periode Madinah, umat Islam sudah kuat secara akidah, tidak lagi mungkin mereka menyembah kuburan. Al-ana fajruha kata Rasul. Sekarang silakan kalian ziarah kubur. Berarti dianjurkan. Tapi ilatnya apa? Fa innaha tudakiru akhirah. Sebab ziarah kubur bisa mengingatkan kita akan akhirat. Gitu. Jadi tujuan ziarah kubur bukan dunia, tapi untuk akhirat. Jadi kita segala sesuatu diselesaikan dengan ziarah kubur. Tujuannya apa? Yaitu meminta kepada ahli kubur. Musyrik nggak boleh. Jadi antum kalau minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku kata Allah, pasti aku akan ijabah.
Jadi kalau sekedar doa, meminta sesuatu hajat bagi kita, ya sudah, antum kerjakan qiyamul lail, tahajud. Sepertiga malam terakhir itu saatul ijabah, saat yang mustajab untuk dikabulkan doa. Antum minta di sana. Sekedar meminta dunia di sana. Antum minta urusan akhirat dunia, minta pada Allah. Tapi kalau ziarah kubur, antum doakan ahli kubur, dan ingat kita pun akan menyusul mereka. Sehingga kesadaran seperti itu membuat kita terhenti dari ambisi dunia. Asalnya, ini hayang we seperti orang lain ya. Mungkin sekarang antum belum merasakan karena masih statusnya pelajar. Kalau antum sudah nanti di kenyataan hidup kenyataan masyarakat, antum mungkin sudah punya rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu kan persaingan ekonomi, persaingan hidup sesama warga atau tetangga kan luar biasa panasnya. Buat kita terpacu ingin mengikut mereka. Mereka beli mobil baru, kita ingin beli mobil. Nah, itu kan ambisi dunia. Itu bisa direm oleh kita kalau kita ingat akhirat. Sebagus apapun mobil tidak akan dibawa ke akhirat gitu. Jadi kita rem pakem eta teh. Bahkan kita ingat akhirat sehingga kita tidak menjauhi maksiat. Bari dosa, ingat bakal maut tan ge eureun kan. Leres teu. Yo antum misalkan mau maksiat, ingat besok akan mati. Lakukan tidak maksiatnya. Henti kan, nyanya orang teh satu waktu akan mati, kan berhenti. Nah itu hikmah ya kubur gitu. Jarak kubur ke sana orientasinya supaya kita tidak diperbudak dunia, diperbudak keinginan syahwat kepada dunia. Kenapa? Karena sebesar apapun materi yang kita raih, ujung-ujungnya mati gitu. Dunia itu memang membuat orang lupa diri, lupa jati diri. Apa? Misalkan antum melihat at-takasur. At-takasur itu artinya apa? At-takasur. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Takasur itu kan artinya berlomba-lomba karena wajahnya tafaul. Kan? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Itu kan saling. Makna dari tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan itu saling. Saling berlomba. Takasur dari kalimat kasuro artinya banyak. Kasir banyak. Jadi takasur itu memperbanyak harta, bukan memperbanyak amal. Alhaqumut takasur, telah melahirkan kalian berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta supaya banyak. Hatta jurtumul maqabir. Baru ingat sampai kamu ziarah kubur, hatta jurtumul maqabir di sana itu kamu mati dikubur karena ingat. Nah, supaya tidak alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir, maka kita sering ziarah kubur supaya nyanya orang lain sukses dalam bidang dunia begini, tapi ujungnya mati gitu. Maka kita ketika ada ambisi, keinginan, misalkan kita juga ingin seperti orang lain kaya raya, punya harta, ya, punya kenikmatan, maka kita karena bersaing dengan mereka, menghalalkan segala cara. Nah itu orang yang tidak ingat mati, gitu teh. Kalau orang ingat mati, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Karena ingat bahwa kita kalah, kita menang dalam masalah dunia, tetap ujungnya mati gitu. Kematian ujungnya itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangankan kematian, tua saja jadi tua, itu sudah hilang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dalam surat Yasin kalau salah ya, ada ungkapan wa man nu'amirkum nunakisun fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan usianya, maka dikurangi penciptaannya. Dan kurangi kemampuannya tentunya. Kan Allah mengatakan manusia itu diciptakan dalam lemah, lalu kuat. Kemudian lemah lagi, kemudian mati kan gitu. Nah, jangankan sudah ke alam barzah. Harta tidak bernilai. Di dunia saja kalau sudah tua, harta itu seolah tidak ada nilai. Antum tanya orang tua. Kalau mereka usianya 18 tahun, panjang angan-angan, banyak keinginan, banyak cita-cita, lah 18 tahun. Lalu mereka mengadakan ulang tahun, karena biasa ya, mereka orang-orang kafir itu melakukan ulang tahun.
Ada lilin 18 lilin, lalu ditiup satu kali, gitu kan. Lalu didoakan panjang umurnya. Apal tuh doa eta? Itu teh happy birthday to you. Happy birthday to you. Nah, panjang umurnya, panjang umur. Coba saan pernah nyanyikan eta lagu. Hah? Panjang umurnya, panjang umur. Orang 18 tahun pasti bahagia, didoakan panjang umur, cita-citanya panjang. Nama lain 18 tapi 8 hiji. 8 hiji, lilina 80 hiji ditiup ku aki-aki. Pareum henteu, kan nama licik, mah 80 hiji lilin kan teu mungkin. Maka pakai angka 80 hiji, lilinnya hiji kan. Ya, ditiup dia kue ulang tahun. Gitu. Pas niup kayak kan. Ya, ihwatu iman, kalau sudah usianya tua, coba antum perhatikan orang tua di ulang tahun ke 80. Ulang tahun ke berapa? Kayak ke 81. Wah, keprok lagi. Panjang umur. Pasti kakek marah. Nah, aing teh geus hayang paeh segitu. Panjang umur yang paling umur lah. Lah, geus kurang atuh, makan tidak nikmat, ya, tidur tidak tibra, tidur tidak sleeping teh. Apa tibra bahasa Indonesianya? Oh, nyenyak, tidur tidak nyenyak. Ya. Makan tidak sedap. Pandangan sudah labur. Tapi angga ini ngali gelis mah molotot aki-aki oge. Agar agak bab gelis kan. Apa daya tak kuasa. Hasrat hati muluk gunung. Apa daya tak kuasa. Kumeta teh hukul ngacai. Hok cai teh molhok bari ngacai. Aki-aki tetap ini kalau sudah 80, 80 karos. Harapan mereka itu hanya untuk meninggal. Maaf, saya punya pengalaman dalam bab ini. Saya datang ke satu masjid, ketemu dengan sesepuh masjid. Dia bercerita, biasa nostalgia. Wah, sana Pak Haji mah geus usah saha. Itu maot, ibadah babatur geus maraot, dulur maot. Tuh. Ya itu ceritanya, keung. Tuh. Keung tahu keung. Karena teman-temannya udah meninggal semua. Dia seorang diri. Seangkatan dia nggak ada hidup, dia gitu. Besoknya ketemu atau lusanya kita ketemu lagi, anger eta keneh nu diobrolkeun teh. Keung. Alhamdulillah kamari pupus teu nyebut keung pupus mah. Gitu. Tamat. Selesai gitu. Jadi angkatan beliau udah selesai, nggak ada. Begitu ikhwah. Di dunia saja kenikmatan harta itu udah tidak ada artinya. Nikmat itu kalau sedang muda, sedang sehat, itu baru. Orang muda sakit saja, nggak ada harta itu. Orang yang kena kanker umpamanya, ya, kanker asli, bukan kanker itu singkatan kantong kering, itu mah orang kantong kering, gitu. Cuma kanker penyakit, itu bisa tanya antum, mending kene boga harta, boga kanker, atau mending kene teu boga harta, teu boga kanker. Mereka akan memilih tidak punya harta tetapi tidak kanker. Sampai berobat ke Amerika tujuannya untuk sehat. Orang mah alhamdulillah mungkin kantong kering tapi kan segala raos, jeung daging raos, jeung ayam raos, ya, barang tuang teh. Orang lain mah karena sakit, ya, diabetes umpamanya. Diabetes itu kan penyakit gula ya. Kalau nggak salah dia, ya betul ya. Diabetes itu penyakit gula. Ya, walaupun punya hektaran sawah, sawahnya hektaran, panen raya itu bertonton. Beras yang ia miliki bertonton. Tetapi ketika makan dia hanya 1 gram beras nasi. Kenapa diabetes? Orang mah alhamdulillah makan teh nya sawah teu boga sangu satumpuk gitu. Raos ya sehat lah gitu, sehat. Wah, itulah harta dunia. Mata apa sih antum tujuannya ziarah kubur untuk dunia gitu kan? Dunia nggak ada artinya. Laukana dunia tak dilu janaha ba'udoh, seandainya dunia itu ada bandingannya dengan satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan memberikan setetes air pun, seteguk air pun.
Kenapa orang kafir nikmat makan dan minum? Karena dunia tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Gitu. Begitu ikhwah ya, jadi maaf ini terlalu menyimpang jarak kubur, tetapi intinya bahwa jarak kubur itu yang memutuskan Allah gitu. Jadi kemusyrikan itu karena salah persepsi terhadap jarak kubur. Akhirnya yang nama wali-wali itu mereka sembah, tapi bukan dengan sembah mereka sujud kepada wali, namun dalam akidah rububiyah, ya dalam tauhid rububiyah, mereka menyatakan ada sumber rezeki di selain Allah. Nah itu jadi masalah. Minta rezeki ke Allah gitu. Gak perlu datang ke wali-wali di dalam kubur. Antum jarak ke wali-wali kubur di dalam kubur itu, wali yang sudah meninggal, tujuannya satu, tudakiru akhiroh. Ambil ibroh, pelajaran dari wali itu yang sudah berjibaku di dunia untuk tegaknya syariat Islam. Itu yang bagus. Datang ke Wali Songo, berbagai wali Songo itu wali 9. Datangi silakan. Atau pelajari sejarahnya. Supaya jadi ibroh. Nah itu bagus. Lain untuk kaya raya, naik pangkat, menang jodoh. Cemen tentunya. Urusan dunia atau kawali Songo. Kawari murid wae hese. Kamu kali Songo. Udah urusan dunia mah minta ke Allah gitu. Gak pakai perantara jarak kubur, maksud saya begitu. Paham tum? Ini harus ditangkap. Apa yang mau saya maksudkan dengan pembicaraan ini? Bahwa kita tidak menyekutukan Allah dalam hal sesuatu apapun. Nah, gitu kan? Di sini katakan bahwa isu tauhid itu antum tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dari makhluknya. Nah, kebanyakan orang terjebak karena itu proses ziarah kubur yang sebetulnya ya kubur itu disyariatkan. Tapi tujuan yang berbeda, yaitu tudakiru akhirah. Ziarah kubur kita itu untuk mengingat bahwa kita akan meninggal seperti mereka. Ambil pelajaran dari para wali songo itu, para wali itu, kehidupan mereka yang begitu indah, yang begitu bagus. Kenapa? Karena mereka habis waktu untuk berjuang karena Islam, karena Allah. Itu boleh gitu. Antum ziarah kepada makam pahlawan silakan. Tapi tujuan ke makam pahlawan itu bukan minta-minta pada penghuni kubur seorang pahlawan, bukan. Tapi antum pelajari, orang itu sampai bertaruh nyawa karena Islam, nah itu. Dan doakan mereka, karena yang dibutuhkan ahli kubur itu doa dari kita, istighfar kita. Apalagi orang tua kita yang dikuburnya. Wah, dolim antum, durhaka kalau antum tidak pernah berdoa, Robbik pilih wali daya, warhamuma kama rombayani, sogiro. Antum bukan anak soleh, anak durhaka. Karena waladin soleh itu yad'u lahu. Ciri anak soleh itu adalah yad'u lahu, mendoakan baik kepada orang tuanya, pada orang yang telah meninggal khususnya. Yang masih hidup juga didoakan, tetap Robbik pilih wali daya, warhamuma kama rombayani, sogiro. Begitu, itu ziarah kubur pada orang tua. Untuk mendoakan ala kadar, mendoakan Robbik pilih wali daya. Yang kita juga bisa dengan kita sholat, gitu. Tapi ziarah kubur silahkan, gak apa-apa. Antum datang, hanya yang tragis jangan melaporkan apa-apalah gitu. Ulah segala dilaporkan ke kolote. Demikian jebleh di kuburan tenda naunan nih. Mau di selfie mah sebel gitu. Abdi kerja jebleh di atas kuburan, betapa indahnya. Lebay ya. Pakai status. Anu geus ria we eta mah ria teh apa ya ingin dipuji gitu. Nggak boleh antum ibadah di selfie, nggak boleh, haram ya. Nah, sedikit lagi ya. Bahwa taparrodahu wahdahu bil ibadah. Justru kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, justru Allah bersendiri, taparroda itu, taparud itu artinya menyendiri. Wahdahu semata-mata dia, ya tidak ada tandingan, bil ibadati dalam hal ibadah, mahabbatan wa ta'diman, baik itu karena cinta maupun karena mengagungkan. Jadi dorongan kita menyembah Allah itu hanya dorongannya cinta, mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Rogbatan wa rohbatan, penuh rasa harap dan kecemasan. Ya, rogba itu motivasi untuk melaksanakan sebuah kebaikan, mencintai sebuah kebaikan. Rohbah itu kebalikannya,
khawatir atau rasa takut atas murka Allah. Nah, ini kita tamatkan satu alinea ini ya. Wa muradu syaihi rahimahullahu, dan yang dimaksud oleh syekh ya. Syekh bermaksud dengan hal itu at-tauhidah terhadap tauhid alladzi yang buisatil rusulu. Buisa asal buisa karena ada ar-rusul itu adalah muannas ya. Muannas majaji. Ya, ini karena jam'u taksir, kullu jam'in muannas. Jadi buisat gitu, buisat kemudian bertemu dengan alif lam, idza hurikat biqasri, ketika sebuah huruf itu bersukun mau diberikan sakal, bertemu dua sukun, maka disukuni oleh kasroh. Sehingga dibacanya buisatir rusulu. Nah, jadi tauhid yang para rasul diutus. Para rasul diutus. Litahqiqihi. Apa litahqiq? Untuk merealisasikan tauhid. Apa realisasi? Mewujudkan tauhid dalam kehidupan. Li'annahu sebab huwaladhi, hal itu yang hasala bihi ihlalu min aqwamihim, yaitu yang terjadinya kerusakan dari kaum mereka. Ya, karena ketauhidan itulah ya, mengobati kerusakan yang terjadi di kaum mereka. Karena kerusakan itulah maka Allah mengutus para rasul supaya memperbaikinya. Wah, demikian yang dapat sampaikan pada malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada intinya kita ingin bertauhid dengan benar sehingga tidak menyekutukan Allah dengan siapapun yang kita anggap mereka itu hebat. Pada dasarnya nggak ada yang hebat kecuali dengan izin Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.